Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Sita Andriani, saya calon guru penggerak angkatan 10. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Sri Mulyani, wali kelas 6B, yang pada saat sebelumnya telah melakukan observasi bersama saya, dan hari ini juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Jabar, yang berkenan hadir pada hari ini. Adapun kegiatan pasca observasi percakapan hari ini kelanjutan dari sebelumnya. Kita sudah melakukan pra observasi ya Bu ya, di tanggal 3 Agustus 2024. Selanjutnya saya juga bersama Ibu Sri melakukan observasi di tanggal 12 Agustus 2024 ya Bu ya. Hari ini kita akan lanjut pada percakapan pasca observasi. Ibu sudah siap hari ini Bu? Insya Allah. Kita mulai aja ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Enggak ini ya, sehat insya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan sehat hari ini. Untuk mengingatkan kembali Bu ya, pada ketika Ibu melakukan observasi, materi dan pelajaran apa yang Ibu sampaikan? Kemarin ya waktu kita praktek itu, kebetulan saya mengambil materi IPAS. Betul, kelas 6 kan sekarang sudah mulai kurmet ya, kurikulum merdeka, sehingga saya kemarin ngambil materi IPAS, kebetulan pada materi IPS-nya, dan menukik pada materinya kita kemarin pembelajaran tentang ini sejarah datangnya bangsa asing ke Indonesia. Itu yang saya ambil kemarin. Sejarahnya ya Bu ya, berarti. Ya baik Bu. Apa yang Ibu rasakan Bu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Nah, kemarin alhamdulillah luar biasa ketika pembelajarannya ya, karena kebetulan proses pembelajarannya kita lakukan itu berdekatan dengan ajaran baru ya. Kebetulan juga ketika ajaran baru saya menilai gitu, melihat anak-anak di awal itu kita melakukan asesmen, dan saya lihat ini anak-anak wah ada yang kurangnya dari pembelajarannya, masih belum terbiasa dengan kerja kelompok, kemudian berbicara di depan pun masih kurang. Nah, ketika kemarin pembelajaran, alhamdulillah saya senang sudah mulai membiasakan anak-anak gitu ya, sudah mulai bertahap lah kalau misalnya, walaupun dalam kegiatannya masih ada yang kurang, tetapi di sana saya sangat senang ketika pembelajaran anak-anak ditarik untuk menguasai gitu beberapa keterampilan yang memang mereka belum kuasai. Padahal di awal pembelajaran ya Bu ya, anak-anak sudah bisa berkolaborasi mungkin ya Bu ya. Nah itu belum. Makanya kemarin ketika pembelajaran saya senang anak-anak sudah mulai kelihatan. Iya, kelihatan ya Bu. Ya, saya juga melihat di situ ya Bu ya. Baik Bu, setelah Ibu merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, menurut Ibu kegiatan mana yang sudah baik Bu pada kegiatan kemarin ya Bu ya, dan kegiatan mana yang perlu ditingkatkan lagi Bu? Secara umum sih ya, kalau misalnya di awal anak-anak sudah mengikuti dengan baik, cuman memang yang saya soroti itu kegiatan inti anak-anak itu yang emang menjadi sorotan saya dari awal, yaitu tentang kegiatan intinya tentang pembelajaran kebersamaan ya, kerjasamanya. Kemudian tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Nah di situ paling yang saya rasakan anak-anak sudah lumayan bagus gitu ya, ketika anak-anak sudah bekerja sama. Kemudian mungkin memang ada juga pada proses komunikasinya ketika presentasi memang masih kurang. Nah itu yang saya rasa memang harus saya tekankan lagi atau perdalam lagi atau berikan konsep-konsep tertentu dalam pembelajaran nantinya gitu. Emang itu yang masih kurang menurut saya. Jadi ketika anak-anak tampil mungkin Bu ya, merangkai kata ketika menyampaikan materi mungkin ya Bu ya, berpresentasinya nah, ya Bu ya. Memang karena itu yang dari awal saya udah sudah melirik gitu bahwa kemampuan anak itu ketika presentasi belum terbiasa untuk berbicara di depan. Nah kemarin yang harus dihitung pada proses itu. Baik Bu, untuk menerapkan diferensiasinya dalam pembelajaran Ibu seperti apa Bu? Kalau kemarin saya kebetulan dalam pengelompokan saya diferensiasinya
lebih digabung antara yang punya kemampuan variatif gitu ya. Jadi tidak semuanya yang bisa, yang nggak bisa dipisah. Tapi saya lebih dipadukan supaya nanti pas kerjasamanya bisa nyambung, saling mengisi. Kemudian kontennya juga saya lebih divariasikan, audio videonya, audio visualnya itu saya sediakan untuk anak-anak. Diberdayakan gitu Iya. ya. Baik Bu, itu untuk diferensiasi ya Bu ya. Nah untuk dalam penerapan kompetensi sosial emosional yang Ibu terapkan pada pembelajaran Ibu kemarin? Kalau untuk kompetensi sosial emosionalnya, kan di awal saya sudah mengakrabkan diri di awal supaya anak nyaman dengan menyapa anak-anak, kemudian menanyakan kabarnya. Dan dalam proses pembelajaran, saya mengadopsi beberapa pembelajaran tentang manajemen diri anak-anak. Nah, di situ terlihat ketika pembagian kelompok, saya berusaha untuk mendorong anak-anak untuk bisa memanage diri, mengambil peran di dalam kelompoknya. Jadi dia bisa tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian komunikasikan dengan teman-temannya, apakah dia bisa berani berbicara dengan teman-temannya. Paling itu yang saya fokuskan di sosial emosionalnya ini memunculkan kemandirian anak mungkin ya Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya Bu, untuk tujuan daripada pembelajaran yang Ibu lakukan serta harapan apa yang sudah tercapai nih Bu pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ketika observasi. Oke, untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah kebetulan untuk tujuan pembelajaran ini kan untuk memperkenalkan sejarah Indonesia juga ya. Nah kebetulan untuk pembelajarannya saya pada sesi itu lebih fokus pada lini masa materinya. Jadi anak-anak diarahkan untuk mengetahui sejarah awalnya bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia, dan alhamdulillah itu tercapai gitu. Anak-anak bisa merangkum dalam sebuah lini masa peta dan menuangkan kata-katanya di dalam peta itu sendiri. Dan saya harapkan sih sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya kembangkan lagi ketika anak-anak sudah bisa berkolaborasi, memahami tentang lini masa bangsa asing datang ke Indonesia itu sudah bisa tercapai. Anak-anak bisa mampu untuk menceritakannya kembali. Nah ini memang yang masih belum muncul banget gitu. Jadi anak-anak masih malu, apa ya ngomong apa lagi gitu. Itu yang masih harus saya kembangkan gitu. Walaupun saya melihatnya sudah berhasil ya Bu, karena anak-anak jadi paham Bu alurnya ya Bu ya. Ini masa Ibu lakukan gitu, anak-anak jadi alurnya sejarahnya bisa sampai alhamdulillah bisa tercapai. Saya melihatnya ke situ ya Bu ya. Baik Bu, berarti perlu ada peningkatan di bagian apa nih Bu dalam pembelajaran Ibu, dan rencana selanjutnya apa yang akan Ibu perbaiki? Paling kalau kebetulan yang saya fokuskan kemarin kan tentang kolaborasi dan komunikasi ya. Kebetulan dari dua hal itu adalah kompetensi anak abad 21 yang memang anak-anak harus dimiliki gitu. Selain berpikir kritis juga itu termasuk. Cuman saya kebetulan untuk pembelajaran kali ini tuh lebih fokus ke sana karena memang anak-anak untuk berbicara dan bekerja sama itu masih belum muncul, sehingga wah ini saya harus lebih mengembangkan proses pembelajarannya ke arah sana. Dan insya Allah untuk pengembangannya, walaupun mereka itu masih masih mengandalkan teman-temannya yang bisa ngomong sebenarnya. Jadi memang sebagian kecil itu beberapa di kelompok itu memang sudah muncul kemampuan berbicaranya, cuman sebagian besar sih masih belum, jadi masih mengandalkan. Nah di sini insya Allah next time gitu ya, setiap pembelajaran saya akan mengeksplor kembali tentang strategi pembelajaran, bagaimana anak-anak bisa berkolaborasinya lebih baik lagi. Mungkin kalau kemarin masih diarahkan oleh saya Bren, jadi anak-anak siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadinya sana. Nah nanti mudah-mudahan dengan sudah terbiasa pembelajaran berkolaborasi kerjasama dengan kelompok, anak-anak tuh nggak usah disuruh lagi siapa ketuanya, saya ngapain ya, diem gitu. Dan itu yang mungkin bisa membantu anak-anak juga untuk belajar di masa depan ya, karena kolaborasi itu sangat didorong untuk dimiliki oleh setiap anak. Kemudian untuk komunikasi juga itu masih belepotan sebenarnya anak-anak itu. Jadi belum merata ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa
dua strategi itu ya, kolaborasi dan mempresentasikan. Saya rasa itu kemampuan yang memang harus dimiliki anak-anak di masa depan, nggak sekarang aja, supaya anak-anak bisa bersaing dengan yang lain itu dengan gaya bicara mereka. Iya. Baik Bu Sri, jadi tadi rencana Ibu ya Bu, saya tekankan sekali lagi, jadi rencana dan tindak lanjut Ibu ke depannya itu untuk meratakan ya kemampuan anak ya Bu ya. Betul. Jadi anak ke depannya itu tidak saling mengandalkan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ketika mereka ditukar kelompok juga udah siap ya Bu ya. Jadi masing-masing dituntut untuk mandiri berarti ya Bu ya, Iya. untuk memahami pembelajaran ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya rencana Ibu yang udah Ibu sampaikan, menarik sekali Bu. Semoga kedepannya bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu, dan bisa tercapai, dan juga anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik ya Bu, dan juga bisa bermanfaat ke saya ya Bu ya, bisa saya terapkan juga di pembelajaran saya ya Bu ya. Terima kasih Bu Sri, mudah-mudahan apa yang udah Ibu sampaikan bermanfaat untuk saya dan juga sesuai dengan harapan Bu Sri. Untuk waktunya saya mengucapkan terima kasih. Untuk pengajar praktik saya juga saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani.